Kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Okja yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang aksi seorang anak kecil yang berjuang untuk mendapatkan dan membawa kembali babi super yang telah ia rawat dari kecil. Bagaimana perjuangan anak tersebut? Apakah dirinya bisa membawa kembali babi kesayangannya? Oke, langsung saja nonton alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lucy Mirando. Ia adalah orang yang memimpin perusahaan Mirando, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan perkawinan silang hewan yang berada di New York. Ketika itu, mereka menemukan sebuah anak babi super di negara Chili dan berhasil memproduksi 26 anak babi super itu melalui perkawinan alami tanpa rekayasa. Kemudian mereka mengirimkan 26 ekor anak babi super itu ke 26 cabang perusahaan Mirando yang terdapat di 26 negara. Lalu mereka menyuruh peternak lokal untuk membesarkan anak babi itu dengan teknik tradisional sesuai budaya mereka masing-masing. Dan para ilmuwan di setiap cabang Mirando akan memenuhi kebutuhan para petani itu untuk membesarkan anak babi super tersebut. Lucy Mirando lalu mengumumkan bahwa perusahaan mereka akan mengadakan perlombaan 10 tahun lagi untuk mendatangkan kembali babi-babi itu dan mencari babi siapa yang dinobatkan sebagai babi super terbaik. 10 tahun kemudian, terlihat seorang anak gadis kecil bernama Mija yang tinggal di pegunungan Korea Selatan. Ia adalah salah satu orang yang mendapatkan babi super dan berhasil merawat babi itu hingga memiliki tubuh yang sangat besar. Mija yang telah menganggap babi super itu sebagai bagian dari keluarganya memberikan nama babi itu dengan panggilan Okja. Mija dan Okja sudah terlihat sangat dekat dan mengerti satu sama lain. Mereka selalu menghabisi waktu bersama-sama untuk bermain di hutan pegunungan yang tidak jauh dari rumahnya. Mija tinggal bersama kakeknya berdua di pegunungan itu, sedangkan kedua orang tua Mija telah meninggal dunia. Ketika itu, kakek Mija mencoba memanggilnya menggunakan pengeras suara untuk mengajaknya makan malam. Namun, Mija dan Okja sedang tidur di hutan tersebut. Ketika hendak pulang, Mija tiba-tiba saja terjatuh dan Okja mencoba untuk menolongnya dengan cara menarik tali yang telah diikat Mija ke lehernya Okja. Namun, karena tidak sanggup untuk menahannya, Okja mencoba berlari untuk membuat Mija selamat dan mengorbankan dirinya terjatuh ke jurang. Kemudian Mija mencoba untuk mencari Okja dan berhasil menemukannya yang sedang berada di balik batu. Lalu mereka pun berpelukan di sana. Pada malam hari, kakek Mija mengatakan bahwa orang dari perusahaan Mirando akan datang besok hari untuk mengurus dokumen Okja. Namun, sang kakek tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Mija, yang mana kedatangan orang Mirando bertujuan untuk mengambil kembali Okja. Keesokan harinya datanglah beberapa orang dari perusahaan Mirando dan terdapat seorang pembawa acara terkenal yang bernama Dr. Johnny Wilcox. Ia adalah seorang ilmuwan hewan dan sekaligus pembawa acara televisi yang bekerja pada perusahaan Mirando. Ketika itu, Dr. Johnny sangat terkejut melihat seekor babi super telah tumbuh besar dari biasanya, sehingga Mija dan kakeknya menjadi orang nomor 1 yang sukses merawat babi tersebut hingga menjadi sebesar sekarang. Kakek Mija kemudian mencoba untuk membawa Mija ke hutan dan di sana ia memberikan sebuah babi emas yang memiliki harga yang sangat mahal. Kakek Mija lalu menjelaskan bahwa kompetisi babi akan segera berakhir dan perusahaan Mirando akan membawanya kembali. Begitu juga dengan Okja yang akan dibawa terlebih dahulu ke cabang Mirando Seoul lalu membawanya dengan pesawat ke Amerika, tempat di mana akan diadakannya festival untuk mengumumkan babi super yang menjadi juara. Kakek Mija juga bercerita bahwa dirinya pernah ingin membeli babi tersebut, tetapi pihak Mirando tidak menjual babi itu. Karena itulah sang kakek menggunakan uang itu untuk membeli babi emas yang ia berikan kepada Mija.
Tetapi di sana Mija tidak terima apa yang telah dikatakan oleh sang kakek, sehingga ia membanting babi emas itu dan mencoba untuk menyusul Okja di rumahnya. Namun setelah sampai, di sana tidak terlihat Okja lagi dan Mija mencoba berlari untuk melihat ke jalanan, lalu melihat mobil truk perusahaan Mirando yang telah membawa Okja. Sesampainya di rumah, Mija berniat untuk pergi menyusul Okja ke Seoul dengan membawa babi emas dan mencoba untuk memecahkan celengannya agar dirinya bisa pergi ke Seoul. Namun, Mija tetap ingin pergi meskipun kakeknya mencoba untuk menahannya agar tidak jadi pergi. Mija pun pergi menggunakan kereta api untuk menuju ke perusahaan Mirando yang terdapat di Seoul. Di sana, Mija tidak diizinkan untuk masuk ke Mirando. Kemudian, ia disuruh untuk menggunakan telepon yang ada di sana untuk berkomunikasi tentang tujuan dirinya datang ke perusahaan itu. Karena tidak mendapatkan jawaban, Mija mencoba untuk menerobos pintu kaca tersebut. Namun dirinya malah terpental dan tiba-tiba saja kaca itu pecah yang membuat Mija bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk mencari Okja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di dalam Mirando dan ketika itu Mija melihat bahwa Okja sedang dimasukkan ke dalam sebuah truk untuk dibawa ke Amerika. Mobil truk itu pun mulai berjalan dan di sana terlihat Mija tidak henti-hentinya mengejar truk itu. Hingga sampai akhirnya ia berhasil melompat ke atas truk. Ketika itu terdapat sebuah jembatan di depan truk itu yang membuat Mija harus segera pergi ke belakang dan bergelantungan di belakang truk itu untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka dihampiri sebuah truk berwarna hitam yang terdapat beberapa orang di dalam truk tersebut menggunakan topeng. Ketika itu mereka mencoba untuk berbicara dengan supir truk yang membawa Okja. Namun karena mereka menggunakan bahasa Inggris, membuat supir truk yang membawa Okja tidak mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Ketika masuk ke dalam terowongan, truk hitam itu lalu memberhentikan paksa truk yang membawa Okja yang membuat Mija terjatuh. Setelah berhenti, mereka lalu mencoba untuk memindahkan Okja ke truk hitam. Namun dari kejauhan, terdengar suara Mija yang memanggil Okja, yang membuat Okja langsung menghampiri Mija, lalu melarikan diri keluar dari terowongan tersebut yang dikejar oleh kelompok orang yang bertopeng itu. Mija kemudian berlari hingga masuk ke sebuah tempat perbelanjaan yang membuat tempat itu berantakan dan membuat Okja dan juga Mija terjatuh. Lalu diselamatkan oleh kelompok orang bertopeng itu. Dan ternyata mereka adalah sebuah kelompok dari Front Pembebasan Hewan yang berniat untuk menyelamatkan Okja dari perusahaan Mirando. Ketika itu mereka lalu membawa Okja dan Mija melarikan diri dari sana dan masuk ke dalam truk hitam untuk menghindari kejaran para polisi. Di dalam truk itu mereka memperkenalkan diri mereka yang bernama J, K, merah, perak, dan juga pirang. Namun dari kelima orang tersebut hanya K yang memahami bahasa Korea, sehingga ia menjadi penerjemah untuk J, yang mana J adalah pemimpin kelompok tersebut. Ketika itu J menjelaskan kepada Mija bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan hewan dari penjagalan dan membebaskan hewan dari kurungan selama 40 tahun lebih. Pihak yang mengambil untung dari hewan akan mereka rugikan dan akan mengungkap kekejaman mereka kepada masyarakat. J juga menjelaskan bahwa Okja akan dibawa ke sebuah laboratorium bawah tanah yang berada di Paramus, yang dimana di laboratorium itulah semua babi genetik diciptakan, termasuk Okja miliknya Mija. Namun pada saat itu, Mija mengira bahwa Okja lahir di Arizona dan induknya di Chili. Di sana J juga menjelaskan bahwa semua yang dikatakan oleh perusahaan Mirando adalah suatu kebohongan. Mirando adalah sebuah perusahaan yang melakukan eksperimen mutasi genetis hewan. Karena hasil genetis hewan mereka terlalu bahaya, mereka mencoba untuk membuat kebohongan di masyarakat dengan mengatakan bahwa babi mereka merupakan hasil mutasi genetis alami. Dan sebentar lagi Mirando akan memotong hewan-hewan genetis itu untuk diperjualbelikan di seluruh kota di Amerika. Untuk mengungkapkan kejahatan mereka, J memerlukan sebuah rekaman video yang ada di laboratorium itu dengan cara memanfaatkan Okja.
dan meminta izin kepada Mija untuk memperbolehkan mereka agar menyerahkan Okja kepada perusahaan Mirando. Ketika itu, Kay mengatakan bahwa Mija setuju untuk menjalankan misi itu dan memperbolehkan mereka untuk membawa Okja. Untuk mendapatkan video kekejaman Mirando, mereka mencoba untuk menukarkan sebuah alat yang berada di telinga Okja dengan alat buatan mereka sendiri, dan terdapat kamera di alat tersebut. Setelah meletakkan alat itu, mereka pun melompat ke dalam air dan membiarkan pihak kepolisian untuk membawa Okja dan juga Mija. Awesome epic plan, man. Karena video kerusukan dan penangkapan Mija tersebar di televisi, membuat saham perusahaan Mirando menjadi menurun, yang membuat pemimpin mereka Lucy menjadi kebingungan untuk membuat citra perusahaan mereka agar menjadi baik lagi. Ketika itu, anggota perusahaan Mirando mulai berkumpul untuk mencari solusi agar saham mereka kembali naik. Dan di sana seorang bernama Frank menyarankan Lucy untuk membawa Mija pergi ke Amerika agar bisa mempertemukan Mija dengan Okja di atas panggung, yang bertujuan agar citra perusahaan mereka naik kembali. Dan pada saat itulah anggota perusahaan Mirando mulai membuat rencana agar membawa Mija ke Amerika untuk menghadiri festival yang diadakan oleh Mirando untuk mengumumkan babi super yang akan mereka perkenalkan di festival itu, serta mempertemukan kembali Mija dengan babi kesayangannya Okja. Mija langsung mendapatkan perlakuan khusus dari perusahaan Mirando sebelum dirinya akan pergi ke Amerika, dan di sana ia juga ditemani oleh kakeknya yang memberikan semangat serta sejumlah uang untuk dirinya di Amerika. Di dalam pesawat, Mija yang sedang tidur dihampiri oleh seorang pramugari yang memberikan sebuah buku bahasa Inggris bagi pemula yang bertujuan agar Mija bisa belajar bahasa Inggris dan paham ketika berada di Amerika. Setelah sampai di Amerika, kelompok Front Pembebasan Hewan mulai beraksi melaksanakan misi mereka dengan melihat video di laptop yang telah tersambung ke internet. Di dalam video itu terlihat Okja dibawa ke laboratorium Mirando, dan di sana juga terdapat babi-babi lainnya yang sama seperti Okja, dan juga Dr. Johnny yang menjadi ilmuwan sekaligus orang yang melakukan genetis kepada hewan babi di laboratorium itu. Kelompok Front Pembebasan Hewan mulai merekam sambil melihat video yang telah mereka letakkan di telinga Okja. Dan di sana terlihat penyiksaan yang dilakukan Dr. Johnny di dalam laboratorium itu, yang mana Okja dipaksa kawin oleh babi super lainnya bernama Alvindo. Karena si merah tidak tega untuk melihat penyiksaan tersebut, ia menyuruh Kay untuk mematikan video itu. Dan ketika itu, Kay mengaku kepada Jay bahwa Mija sebenarnya ingin membawa Okja kembali ke gunung. Namun pada saat di truk, Kay terpaksa berbohong kepada rekannya agar misi mereka berjalan dengan lancar. Mendengarkan perkataan Kay, Jay langsung memukulnya hingga mengeluarkan Kay dari kelompok mereka. Namun sebelum itu, Jay meminta Kay untuk ikut dalam misi menyelamatkan Okja dan menganggap itu merupakan kontribusi terakhirnya dalam komunitas mereka. Sampailah hari di mana akan diadakannya festival babi super tersebut. Ketika itu, Mija dipaksa untuk mengganti baju agar terlihat cantik ketika berada di panggung festival itu. Jika tidak, perusahaan Mirando akan memotong Okja sebagai hidangan makanan. Pergilah Mija ke kamar untuk mengganti baju, dan di sana ia melihat Jay yang menyamar sebagai petugas festival untuk berbicara dengan Mija. Jay menggunakan sebuah kertas yang telah ia tulis dengan kata-kata permintaan maaf dan berjanji akan membawa kembali Okja dari panggung. Namun ketika mereka sedang melakukan aksinya, Mija diminta untuk tidak melihat ke belakang layar. Sebelum acara dimulai, Frank memberikan Lucy sebuah bunga dan mengatakan kepada Lucy bahwa saudaranya Nancy juga berada di sini. Singkat cerita, Lucy, Dr. Johnny, dan juga Mija sedang berada di atas panggung yang sedang menunggu kedatangan Okja, dan kelompok Front Pembebasan Hewan sudah berada di tempat mereka masing-masing sesuai rencana yang telah mereka lakukan. Ketika Mija bertemu dengan Okja, ia melihat ada yang aneh dari Okja.
yang mana Okja bertingkah aneh dari biasanya. Kemudian J menyuruh temannya untuk memutar video kekejaman yang dilakukan Dr. Johnny di laboratorium. Pada saat itu, J meminta Mija untuk tidak melihat ke belakang layar karena video tersebut memperlihatkan penyiksaan terhadap Okja. Dan pada saat itulah Miranda mulai hancur karena kejahatan yang mereka lakukan telah terbongkar. Go to YouTube and search Miranda ED. Pasukan kapur hitam pada saat itu mulai datang. J dan Mija mencoba untuk melarikan diri menyelamatkan Okja dari sana dan masuk ke dalam sebuah truk. Namun pasukan kapur hitam berhasil mengenai Okja yang membuat mereka terjatuh. Terlihat J dan teman-temannya sudah tertangkap oleh pasukan kapur hitam. Pada saat itu, truk yang mereka naiki sebelumnya datang berjalan mundur. Hal itu pun membuat paniknya pasukan kapur hitam. Dan J berhasil meloloskan diri dari pasukan itu, lalu menyelamatkan Mija dari truk yang sedang mundur itu. Namun pada saat itu Okja telah dibawa oleh perusahaan Miranda. Lucy yang telah terbongkar kejahatannya didatangi oleh saudaranya Nancy dan menyerahkan perusahaan Miranda kepada Nancy. Ketika itu Nancy menjadi pemegang perusahaan Miranda dan tetap menjalankan bisnis perusahaan itu. Nancy di sana berniat untuk mendatangi pabrik pada malam hari dan menyuruh Frank untuk memotong semua babi yang ada di pabrik itu, termasuk babi super yang dimiliki oleh Mija. Mija dan J akhirnya dibawa oleh Kay, yang mana ia adalah orang yang mengemudikan truk hitam pada saat itu. Kay lalu mengatakan kepada Mija bahwa mereka akan pergi ke tempat Okja berada. Setelah sampai di pabrik Miranda, di sana terdapat banyak sekali babi-babi yang mirip dengan Okja, dan mereka mencoba untuk mencari Okja di antara babi-babi tersebut. Ketika itu, Mija menyadari bahwa Okja akan masuk ke tempat pemotongan hewan dan ia mencoba untuk masuk ke dalam pabrik itu. Di dalam pabrik itu terdapat babi-babi yang telah dipotong beberapa bagian untuk diperjualbelikan di pasaran. Mija yang terus mencari Okja akhirnya melihatnya ketika akan distuner. Pada saat itu, Mija menunjukkan sebuah foto dirinya sewaktu kecil bersama Okja kepada karyawan pabrik. Hal itu bertujuan untuk memberitahukan karyawan pabrik bahwa babi itu adalah babi miliknya. Kemudian datanglah Nancy bersama pasukan kapur hitam yang membuat J dan Kay tertangkap pada saat itu. Mija yang telah memahami sedikit bahasa Inggris mencoba untuk berbicara kepada Nancy. Alasan dirinya ingin membunuh Okja. Di sana Nancy mengatakan bahwa hanya babi matilah yang ingin dibeli oleh orang dan menganggap semua babi itu hanyalah sebagai bisnis. J dan Kay akhirnya dibawa dari sana oleh pasukan kapur hitam sambil menghina Nancy ketika akan pergi. Kemudian Nancy meminta Frank untuk membunuh babi super itu. Namun ketika akan dibunuh, Mija mencoba untuk membeli Okja hidup-hidup dengan menggunakan babi emas yang ia dapatkan dari kakeknya. Nancy kemudian mencoba menggigit babi emas itu untuk menguji keasliannya. Dan setelah terbukti, Nancy akhirnya mau menjual babi itu kepada Mija. Make sure our customer and our purchase get home safely. Ketika berjalan di antara babi lainnya, terdapat seekor anak babi berhasil melewati pagar kawat tersebut. Dan Okja langsung menyembunyikan anak babi itu ke dalam mulutnya, sehingga membuat pasukan kapur hitam yang membawa mereka tidak mengetahuinya. Beberapa hari kemudian, Mija telah kembali ke tempat asalnya, dan di sana ia telah memiliki 2 ekor babi super yang didapatkannya pada saat itu. Dan mereka pun hidup seperti biasanya bersama Okja.